Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad, malam yang ke-11 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 1 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Kautsar dalam sebuah kajian dengan tema Az-Zawaj Qablu wa Ba'du, menikah sebelum dan sesudahnya dalam agama Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di dalam agama Islam, menikah adalah perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3, Fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah oleh kalian apa yang baik bagi kalian dari perempuan. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3 atau 4. Fa in khiftum fawahidatan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka menikahlah dengan satu perempuan. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa menikah adalah perintah dalam agama Islam. Kemudian juga surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum. Yang artinya, dan menikahlah kalian dengan wanita-wanita dari kalian, dan juga menikahlah kalian, wahai para perempuan, dengan orang-orang saleh dari budak-budak kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Jika mereka dalam keadaan miskin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekayaan kepada mereka dari karunia-Nya, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dua ayat ini menunjukkan bahwa menikah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang tidak menikah tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali karena ada sebab syar'i yang mungkin dibenarkan untuk dia tidak menikah. Itu adalah ayat Al-Quran. Sedangkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian sanggup melakukan al-ba'ah. Al-ba'ah ada beberapa tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan dia sanggup untuk berjima. Ada yang mengatakan dia sanggup untuk melaksanakan biaya pernikahan. Maka hendaklah dia menikah. Biaya pernikahannya bukan nafkah, bukan rumah, bukan mobil, tapi sanggup untuk melaksanakan biaya pernikahan.
maka hendaklah dia menikah. Sesungguhnya menikah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa tersebut menjaga dirinya. Karena puasa melemahkan syahwat. Hadis inilah yang menjadikan akhirnya menikah itu sebagian ulama mengatakan dianjurkan, tidak diwajibkan. Dianjurkan, tidak diwajibkan. Kenapa? Karena di sini disebutkan siapa yang tidak sanggup, berarti ada kemungkinan yang tidak sanggup untuk menikah. Makanya saya tadi memakai kata-kata menikah adalah diperintahkan. Saya tidak mengatakan menikah adalah kewajiban. Karena saya tahu di situ ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan dia sunnah. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah menikah dia berputar pada hukum yang 5. Dia bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bahkan bisa haram. Maka tetapi bagaimanapun hadis dan ayat tadi menunjukkan kepada perintah untuk menikah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Falyatazawwaj." Maka menikahlah. Itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, diharamkan untuk tidak menikah. Yang disebut dalam bahasa agama tabattul. Diharamkan untuk tidak menikah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, beliau berkata, "Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un at-tabattul walau adina lahu laqtasaina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak ide Utsman bin Maz'un untuk melakukan tabattul. Tabattul itu menyibukkan diri dengan ibadah, tidak menikah. Kalau seandainya diizinkan untuk Utsman bin Maz'un untuk tabattul, tidak menikah, maka niscaya kita akan apa istilahnya? Kebiri. Kita akan kebiri. Ini menunjukkan bahwasanya diharamkan untuk tabattul. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, bahwa dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tabattul. Beliau melarang tentang tabattul, tidak menikah. Nah, ini hadis-hadis ini sanggahan bagi sebagian perempuan. Ada beberapa dulu tersebar di media sosial bahwa ingin sebagian perempuan tidak mau menikah, terutama publik figur ya, yang mengatakan saya hanya ingin menjadi independent woman. Maka dalam agama Islam tidak ada independent woman. Dalam agama Islam diharamkan untuk tabattul, yaitu tidak menikah. Diharamkan untuk tabattul, yaitu tidak menikah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada 3 orang yang datang ke rumah beliau kemudian bertanya kepada istri-istri Nabi bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu diberitahu oleh istri-istri Nabi ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengatakan, sepertinya ibadah Rasul itu sedikit aja. Tapi mungkin karena beliau orang yang diampuni dosanya telah lalu yang akan datang. Makanya akhirnya beliau ibadahnya sedikit. Adapun aku, inni usalli laila abad. Aku salat semalaman suntuk sepanjang hidupku. Yang satu mengatakan ana asumud dahr wala uftir. Saya akan berpuasa setiap siang, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga mengatakan ana atazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku akan menjauhi perempuan, aku tidak akan menikahi perempuan selamanya. Ditemuilah oleh Rasulullah SAW 3 orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ama wallah inilah akhsyakum wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian bertiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walakinni asumu uftir. Aku berpuasa, aku berbuka, wa usalli wa arqud. Aku salat malam, tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan. Dan beliau menggarisbawahi, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, membenci menikah,
maka bukan dari golonganku. Maka diharamkan untuk tidak menikah. Ya. Karena ada sebagian laki-laki keenakan dia hidup sendirian. Dan itu banyak di beberapa daerah saya dapati, umur sampai 30, 40 itu sudah berkarat. Enggak menikah. Itu subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terlarang dalam agama Islam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah kalian dengan wanita yang pecinta, yang romantis, dan wanita yang banyak melahirkan anak. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana saya belum nyoba perempuannya supaya tahu dia banyak melahirkan anak, dari mana? Jawabannya dilihat dari ibunya. Dia dari ibunya, dilihat dari saudari-saudarinya. Nah, itu adalah untuk mengetahui perempuan tersebut banyak anak atau tidak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah yang banyak kalian di hadapan para umat-umat yang lain nanti pada hari kiamat. Jadi ketika seorang menikah punya anak, maka itu sebenarnya sedang membuat bangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti berdasarkan akal hal ini diharamkan bagi seorang untuk tidak menikah. Ya, diharamkan bagi seorang untuk tidak menikah, kecuali kalau ada hal yang berkaitan dengan keadaan darurat. Wad-darurah tubihu al-mahdhurat. Keadaan darurat terpaksa membolehkan yang dilarang. Kemudian perhatikan sekarang, saya akan sebutkan keutamaan-keutamaan menikah agar seseorang semangat untuk menikah, baik satu atau dua atau tiga. Ya. Saya perhatikan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwaja al-'abd," jika seorang hamba menikah, faqad istakmala nisfaddin, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah agama. Setengah agama. Jadi anggap saja ini meja, setengahnya dia sudah sempurnakan. Falyattaqillah fima baqi, maka hendaklah orang tersebut bertakwa kepada Allah di sisa yang belum dia sempurnakan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalau orang sudah menikah berarti sudah setengah agama dia sempurnakan. Karena begini, ketika seorang manusia muslim, dia diwajibkan untuk menjaga lisannya dan menjaga yang diantara dua pahanya, yaitu kemaluannya. Nah, dengan menikah, dan Rasulullah SAW bersabda, "Man waqahu Allahu syarra tsnatain wa lajal jannah, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi." Barang siapa yang dijaga oleh Allah keburukan dua ini, ya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara dua lahi itu rahang, yaitu harus jaga lisan. Yang kedua adalah di antara dua paha, yaitu kemaluannya. Nah, menikah membuat seseorang terjaga kemaluannya. Secara umum ini ya, secara umum. Adapun yang menikah kemudian berzina itu di luar keumuman. Secara umum semestinya menikah sudah menjaga kemaluannya. Inilah yang disebut dengan menikah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hati-hatilah dengan setengah yang kedua, yaitu lisannya. Nah, itu maksudnya. Ya, menikah sudah menyempurnakan setengah agama. Makanya yang tidak menikah belum sempurna-sempurna. Ya, kemaluannya tidak terjaga, kemudian juga lisannya tidak terjaga. Apalagi di zaman sekarang. Apalagi yang jauh dari keluarga. Ya, saat sendirian di kamar yang ditonton macam-macam, maka kita harus paham betul, al-ma'asi tad'u ila akhwatiha. Maksiat itu ngajak kepada saudari-saudarinya, itu pasti.
Maksiat ngajak kepada saudari-saudari. Dan termasuk mana maksiat adalah al-'adah as-sirriyah, rahasia, kebiasaan rahasia. Yang dimaksud dengan para kebiasaan rahasia oleh para ulama adalah masturbasi. Belum lagi berzina dan seterusnya. Maka ini keistimewaan orang yang menikah dibandingkan orang yang tidak menikah. Kemudian juga para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menarik perkataan beliau. Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Abdullah bin Mas'ud ini siapa? Seorang sahabat Rasulullah yang bukan ahlu bait Rasulullah tetapi dianggap sebagai ahlu bait karena saking sering masuk keluar rumah Rasulullah. Akibatnya beliau 70 surat Al-Quran beliau ambil dari mulut Rasulullah SAW secara langsung. Otomatis orang berilmu. Beliau disebut sahibus siwak wal wisadah. Beliau yang bawa peralatan Rasulullah SAW kalau sedang perang. Beliau yang bawa bantal, bawa siwak, sikat gigi, bawa sendal dan seterusnya. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, perhatikan, walau lam aish aw lam akun min fid dunya illa 'ashran la ahbabtu an yakuna fihinna 'indi imra'ah. Yang artinya, kalau seandainya tidak ada umur untukku kecuali cuma 10. 10 itu maksudnya adalah sebentar saja. Maka aku harus punya istri di sampingku. Apa maksudnya para ikhwan? Maksudnya kata malaikat maut jam 10, jam 8 tepat mati kamu. 10 menit lagi tuh. Itu harus menikah, harus punya istri. Coba bayangkan, bagaimana yang bertahun-tahun? Ya, kalau seandainya aku tidak memiliki umur kecuali sebentar saja, maka aku harus dan aku menyukai untuk memiliki di dalam waktu tersebut seorang istri. Makanya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang menikah itu adalah termasuk daripada kebiasaan para rasul alaihi wassallam. Menikah itu kebiasaan para rasul. Tidak ada rasul kecuali menikah. Kemudian juga Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Ahli tafsir, generasi sahabat. Disebut oleh para ulama habrul ummah, ulamanya umat Islam. Al-Bahr, lautan ilmu. Saya ketika menyebutkan ini agar perkataan beliau ini masuk ke dalam qalbu kita, ini bukan orang sembarangan nih gitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari sahih, "Fatazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisaan." Beliau berkata kepada Sa'id ibn Zubair, "Hal tazawwaj?" Jadi boleh. Sudah nikah belum? Nah, itu nanya itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah nikah belum? Itu sunnah Rasul, ya. Itu kebiasaan ulama terdahulu. Sudah nikah belum? Saya tadi diantar Mas siapa itu? Ya. Ganteng, sudah nikah belum, Mas? Belum, Ustaz. Wah. Kapan nikah? 26 insyaallah, Ustaz. Siap. Ya. Berarti setahun lagi. Maksudnya 2026 mau nikah. Fatazawwaj fa inna khaira hadhihi al-ummah aktsaruha nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Sa'id bin Jubair, sudah nikah belum? Kemudian kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, la, belum. Kemudian beliau mengatakan, tazawwaj, menikahlah. Sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Ayo loh. Pak Frizal. Sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Taus bin Kaisan. Siapa Taus bin Kaisan? Seorang tabi'i, murid dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "La yatimmu nusuku syab hatta yatazawwaj." Tidak akan sempurna ibadah seorang pemuda sampai dia menikah. Ini sholat, puasa, baca Quran, itu pahalanya gak sempurna sampai menikah. Nah ini para ikhwan, ini ngomong-ngomong ada yang belum nikah. Ya.
Nggak sempurna ibadahnya sampai menikah. Kemudian perhatikan, ini juga menarik pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab adalah orang kedua terbaik setelah para rasul, para nabi. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Orang kedua terbaik sealam semesta. Beliau mengatakan, "Ma yamna'uka minan nikah illa ajuz aw fajur." Fujur artinya tidak ada orang yang tidak menikah kecuali orang yang impoten. Atau yang kedua, orang yang kriminal besar. Orang yang kriminal pasti bermasalah. Yang tidak nikah pasti hidupnya bermasalah. Mohon maaf ya, yang jomblo. Yang tidak menikah hidupnya pasti bermasalah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam perkataan Imam Ahmad rahimahullah, "Laisal uzuba min amri al-islam fi syai'." Yang artinya bahasa kita uzub itu jomblo, tidak menikah. Jomblo tidak ada bagian dari ajaran Islam sama sekali. Gak ada. Di dalam Islam wajib untuk menikah. Taib Ustaz. Dari tadi saya digembar-gemborin menikah. Kemudian Ustaz, di sana kan ada pertimbangan, belum punya rumah, belum punya ini, belum punya ini. Mahar mahal dan seterusnya. Ya, bahkan ada beberapa daerah sudah mematok. Ada dulu tersebar di media sosial, lulusan SMA sekian puluh juta, lulusan S1 sekian puluh juta, S2 sekian puluh juta, janda sekian juta. Maka gimana Ustaz? Maka jawabannya perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut. Tadi surah An-Nur ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Jika mereka miskin, niscaya Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari kaumnya. Di sini kalau kita belajar bahasa Arab itu ada kata syarat, ada jawaban syarat. Jika maka. Nah, kalau makanya ini dalam bentuk kata present menunjukkan kepada kelangsungan dan kepastian. Jika mereka miskin, lalu mereka menikah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan kepada mereka. Karena di situ Allah mengatakan yughnihimullah. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Makanya sebagian ulama terdahulu mengatakan, kalau ada orang yang baca ayat ini kemudian dia tidak menikah, maka tidak ada yang seperti itu kecuali orang yang impoten. Ya, hati-hati pada ikhwan yang. Kemudian juga hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini memberi semangat untuk orang yang menikah. Karena para ikhwah, ketika Anda tidak menikah, bantalmu cuma satu. Ketika Anda menikah, bantalmu pasti akan dua. Atau satu belah dua. Artinya rezekinya masing-masing punya ada. Semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Rezekinya masing-masing sudah ada. Jangan khawatir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allah, thalathatun haqqun 'ala Allah." 3 orang yang wajib Allah tolong. Wajib Allah tolong. Yang pertama, al-mukatab alladhi yuridul ada. Seorang budak yang ingin melunasi dirinya sehingga dia merdeka. Yang kedua, ini pembicaraan kita, an-nakih alladhi yuridul afaf. Seorang yang menikah karena menginginkan kesucian, kemaluan. Ini terutama zaman sekarang, Pak. Yang kita satu klik saja semua kotoran di media sosial kita bisa lihat. Bahkan subhanallah, saking seringnya terlihat yang haram, sudah tidak ada rasa di dalam diri kita. Itu berat. Saking terlihat yang haram, tidak ada rasa berat. Dan hati-hati Pak, yang terutama yang kebiasaan melihat yang porno ya. Saya pernah suatu kajian di sebuah kota. Habis kajian kita diajak makan lah oleh panitia. Habis itu datang pemuda, Ustaz. Nangis dia, kejar nangis. Susah Ustaz.
Yang Ustaz sampaikan itu susah. Saya sudah mencoba. Saya sudah lihat ceramah Ustaz. Saya punya 1 GB film porno. Saya hapus setelah mendengar ceramah Ustaz. 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Kemudian saya tonton itu video sampai saya menangis. Lisan saya beristighfar, air mata saya keluar, menangis. Tapi saya harus nonton. Hati-hati para ikhwan. Dia dopamin yang sangat buruk. Ya, sangat buruk. Mengganggu saraf seseorang. Kalau sudah kebiasaan melihat hal yang diharam. Beda dengan orang menikah. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian beliau keluar, masuk ke dalam rumah, masuk keluar menemui sahabat sudah dalam keadaan basah, rambutnya basah, tetes air. Kemudian beliau ditanya, hal hadatsa syai'? Wahai Rasulullah, apakah terjadi sesuatu? Turun wahyukah atau apa? Kata Rasulullah, enggak. Apa yang terjadi? Saya terlihat perempuan, lalu terbangun syahwat saya, maka saya lampiaskan dengan istri saya. Itu bedanya dengan orang yang tidak menikah, apalagi zaman sekarang. Maka an-nakihul ladzi yuridul 'afaf, orang yang menikah yang ingin menjaga kesucian kemaluannya. Ini yang akan ditolong, wajib ditolong oleh Allah Subhanahu. Wal mujahid fi sabilillah. Seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ditunda-tunda. Baik. Itu sebelum menikah. Agar seseorang semangat untuk menikah. Kemudian sekarang, baik Ustaz, saya punya semangat untuk menikah. Sekarang tolong berikan cara dalam agama Islam agar memilih pasangan. Maka jawabannya, kalau seandainya dia adalah laki-laki seperti antum-antum ini, untuk memilih perempuan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat dalam sebuah hadis sahih, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Apa yang akan saya sebutkan ini bukan urutan, tetapi inilah sebab seorang lelaki menikahi perempuan. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Tapi ingat, jangan sampai kita berpikiran enak ya nikahin anak perempuan orang kaya. Kenapa? Lumayan lah sedikit pengeluaran, modal kemaluan doang. Ada laki-laki yang berpikiran begitu tuh, ada begitu. Maka kita katakan hati-hati. Yang berpikiran begini, nanti kita akan masuk ke dalam masalah ya. Dan waktunya cukup. Yang berpikir begini, kalau saya menikah dengan seorang perempuan dari orang kaya, maka ketika dia sudah jadi istri kita, ini perempuan yang biasanya bersama orang tuanya, ada pembantunya, dan kita sanggup menyediakan pembantu, kita wajib menyediakan pembantunya. Karena kita sudah ambil dari orang tuanya dalam keadaan dia sudah memiliki pembantu. Dan kita sanggup untuk menyediakan pembantu, sediakanlah. Itu yang dimaksud dengan bahwa kita wajib menafkahi sebagaimana ketika dia dinafkahi oleh orang tuanya. Nah, ini. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Hartanya, wali hasabiha, kedudukannya, wali jamaliha, kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. 4. Bukan berarti nomor 4 yang paling terakhir diperhitungkan, enggak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Yang artinya, maka dahulukanlah yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Dahulukanlah yang memiliki agama, engkau akan beruntung. Kepemilikan terhadap agama ada 2 hal. Yang pertama, dia paham ilmu agama. Yang kedua, dia melaksanakan agama dengan baik dan benar. Taunya dari mana Ustaz? Dan saya berpesan ya,
yang belum menikah, jangan memulai hubungan terlebih dahulu, karena itu lebih berkah. Lebih baik kita memulai hubungannya dengan bapaknya, kakaknya laki-laki, pamannya. Jangan sampai kita memulai hubungan terlebih dahulu, yang disebut juga dengan pacaran, baik online, baik di dunia nyata. Nggak ada manfaatnya, bahkan itu mendatangkan keburukan. Beberapa banyak keluarga yang dimulai dengan pacaran, kemudian dia hancur karena dimulai terlebih dahulu dengan sesuatu yang diharamkan dalam agama Islam. Baik. Kemudian kalau begitu, ciri yang pertama, calon yang patut kita untuk perhitungkan menjadi istri kita adalah yang beragama. Yang kedua, yang saya sebutkan tadi, al-wadud al-walud, pecinta dan banyak anak. Pecinta dan banyak, romantis. Perempuannya itu romantis. Ya. Memang ada kadang-kadang perempuan yang dia tidak romantis, kurang feminin. Kalau makan ngangkat kaki, minum gege ontak, buruk. Habis itu sendawa. Tetapi dia di atas ranjang sangat memuaskan suami. Maka dalam konsep berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perhatikan botol ini. Ini botol ada isinya, ada kosong. Kalau Anda melihat selalu kosongnya, maka niscaya tidak akan pernah sakinah, mawaddah dan rahmah. Tetapi lihatlah yang isinya ini terus. Niscaya kita akan bisa memaklumi. Dan semua dari kita mempunyai kekurangan. Kita bukan malaikat, istri kita bukan bidadari. Jangan mencari spek yang sempurna. Tidak ada. Ustaz, saya ada sebagian orang mengajukan proposal gitu ke kita. Ustaz, tolong carikan dong Ustaz. Matanya kalau bisa putihnya tuh agak besar gitu. Ini banyak menghayal ini anak. Sampai yang putihnya besar, anunya kecil, kemudian subhanallah. Banyak menghayal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan tadi ya, tentang konsep berumah tangga yang kita bisa sakinah, mawaddah dan rahmah adalah lihat kebaikan yang dimiliki oleh pasangan. Lihat kebaikan yang dimiliki oleh pasangan. Beliau mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami tidak sering memarahi istri. Seorang suami yang beriman tidak sering memarahi istri yang beriman. Kalau seandainya dia melihat dari sang istri kekurangan, kemudian dia tidak suka, maka dia harus melihat bahwa ada sifat-sifat istri yang dia sukai. Itu yang selalu dia tanamkan, dia suburkan di dalam qalbunya, sehingga dia sakinah, mawaddah dan rahmah. Baik, kita lanjutkan dulu ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya boleh untuk melihat. Ini kan sebelum nih semua nih. Tadi melihat calonnya tadi yang punya agama, yang banyak melahirkan anak, yang romantis dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melihat. Disebut dengan dalam bahasa Arab an-nazar. Melihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "An-nazarta ilaiha?" Apakah engkau sudah melihat kepada perempuan yang engkau akan nikahi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, belum. Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi 'ainil ansari syai'an. Pergi, lihat sana. Karena pada mata kaum Ansar ada sesuatu. Ada kekurangan. Jadi kalau tidak dilihat, kita seakan-akan membeli dalam tanda kutip ya, membeli kucing dalam karung. Kita tidak tahu. Maka harus ada nazar. Dalam hadis juga riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza khataba ahadukum al-mar'a fa in istata'a an yanzura ila ma yad'u ila nikahi falyaf'al." Jika salah seorang di antara kalian melamar, jadi lamaran itu ada dalam agama Islam. Yang tidak ada tunangan.
Lamaran itu ada dalam agama Islam. Yang tidak ada tunangan. Jika salah seorang yang akan melamar seorang perempuan, maka jika kalian sanggup untuk melihat kepada sesuatu yang membuat kalian menikahinya, lakukanlah. Nah, di sini terjadi hal kesamaran. Makanya terjadi khilaf di antara para ulama. Lihat hadisnya, jika kalian sanggup untuk melihat kepada perempuan yang membuat kalian menikahinya. Sebagian ulama mengatakan, oh, yang membuat kita menikahi perempuan wajahnya cantik. Ada lagi yang mengatakan, oh enggak, yang membuat kita bisa menikahi perempuan, yang membuat kita senang bersyahwat kepada perempuan tersebut, rambutnya. Berarti boleh dibuka saat melakukan nazar, tangan, lengannya, kakinya. Ada lagi yang lebih ekstrim, yang membuat saya ingin menikahinya seluruh tubuhnya, saya ingin lihat. Tapi ini pendapat asing gitu ya. Syadz dalam bahasa Arabnya. Pendapat asing dari para ulama. Nanti jangan-jangan antum coba foto dulu diri kamu, saya ingin nikahi. Oh, enggak boleh. Apa istilah zaman sekarang? Pap ya. Apa? Memperlihatkan foto lah, kirim kepada pacarnya biasanya. Ini tidak boleh. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud dengan lihatlah kepada perempuan tersebut yang membuat engkau menikahinya atau bersyahwat untuk menikahinya adalah engkau melihat sesuatu yang wajar darinya, seperti wajah, rambut kalau ingin diperlihatkan. Ya. Kemudian karena kadang-kadang ada yang suka rambutnya lurus, ada yang suka rambutnya kribo. Ya, kita kan nggak tahu ya. Tangan boleh, lengan sampai lengan boleh, ya. Kemudian betis juga diperbolehkan. Baik. Dan subhanallah para ikhwah, syariat nazar ini membuat seseorang ruhui, rahayu, sakinah, mawaddah, rahmah jika dilakukan sebelum menikah. Syariat nazar ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, fa innahu ahra an yu'dama bainahuma. Kalau engkau melihat, maka itu diharapkan engkau lebih langgeng di antara keduanya. Lebih langgeng. Dan timbul pertanyaan, Ustaz, boleh nggak kita melihat dengan rahasia? Karena dia setiap kali bercadar, Ustaz. Boleh. Misalkan nih, ada perempuan, nanti kan kajian nih lewat perempuan. Saya ngintip gitu. Oh, tingginya sekian. Oh, boleh. Tetapi yang benar-benar ingin menikahinya, bukan yang nanti ada istilah Abu Nazar. Abu Nazar, lihat sana, lihat sini, nggak jadi-jadi, cuma lihat doang. Nah, ini nggak boleh ya, para ikhwan dirahmati Allah SWT. Baik. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah pernikahan setelah itu. Nah, yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki ketika terjadi pernikahan adalah adanya mahar. Itu hukumnya wajib. Dan mahar, ini bagi perempuan perhatikan, mahar Rasulullah SAW mengatakan, ay khairun nisa aisaruhunna mauna. Yang artinya, sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah maharnya. Yang paling mudah maharnya. Mudah ini relatif. Orang kalau seandainya miliarder, mudahnya 100 juta. Enggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya orangnya baru gajinya 2 digit, mudahnya 2 digit juga. Ya mudah. Yang mudah. Perempuan mudah. Ya. Saya dulu, nah ini pelajaran menarik. Saya nanya istri. Waktu itu sebelum jadi istri, mau mahar apa? Saya tanya orang tuanya. Kata anak saya ingin mahar kaset 30 juz Al-Quran. Kaset, dulu kaset. Di Madinah itu ada jualan kaset. Kaset 30 juz Al-Quran untuk pembacanya Syekh Ali Al-Hudzaify. Itu saja? Iya, itu saja. Sekarang setelah 20 tahun menikah, saya baru tahu rahasianya. Saya bilang, kenapa sayang dulu gak minta emas? Istri bilang,
kalau seandainya suami yang bertanggung jawab kepada istrinya, meskipun tidak dimintai emas, dia akan ngasih emas kepada istri. Ini jomblo nggak tahu nih, belum paham. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu pesan saya juga, sebelum menikah, carilah perempuan yang cerdas. Wallahi yang nggak cerdas susah. Carilah perempuan yang cerdas, karena antum sibuk kerja, sedangkan istri dia yang akan mengajari anak-anak kita. Kalau seandainya istrinya nggak cerdas, gimana dia ngajari anak-anak kita? Nganga, dua-duanya anaknya nganga. Kemudian ibunya juga nganga. Cari perempuan yang cerdas. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi perempuan, jangan cari laki-laki yang miskin. Kemudian yang suka main tangan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada siapa? Kepada Fatimah binti Qais. Waktu itu banyak laki-laki yang melamarnya. Muawiyah bin Abi Sufyan melamarnya, Abu Jaham melamarnya, Usamah bin Zaid melamarnya. Kata Rasulullah SAW, dan ini menunjukkan boleh kita kadang-kadang menilai seseorang untuk sebuah keperluan, dan itu bukan ghibah. Kata Rasulullah SAW, amma Muawiyah farajulun tarib la malalah. Muawiyah itu radhiyallahu anhu adalah rajul yang tarib, artinya tidak punya uang, enggak punya harta. Jangan nikah sama dia. Yang kedua, Abu Jaham. Abu Jaham rajul darrab lin nisa, yaitu seorang yang suka memukul perempuan. Nah, ini jangan. Karena subhanallah para ikhwan, ini terutama bagi para laki, baik suami ataupun calon suami, perempuan di dalam rumah tangga bagaimanapun selalu dalam posisi yang paling lemah. Rasulullah SAW mengatakan itu. Kata beliau, inni uharriju haqqad dha'ifain. Hati-hati wahai kalian para suami, aku beratkan kepada kalian hak dua orang yang lemah, al-yatim wal mar'ah. Anak yatim pasti lemah, sekaya apapun dia pasti lemah. Kemudian yang kedua, istri. Sekuat apapun dia, meskipun dikatakan ras terkuat, pasti lemah. Ya, pasti lemah. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan, pada istri. Fa innahunna awanun indakum. Ya. Mereka itu tawanan di sisi kalian. Tawanan di sisi kita. Kenapa? Nggak bisa ngomong sama orang kecuali dengan izin suami. Nggak bisa keluar rumah kecuali dengan izin suami. Nggak bisa sholat sunnah kecuali dengan izin suami. Nggak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Apa? Sholat sunnah enggak? Nggak bisa puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Ustaz, sholat sunnah kenapa? Apa harus izin juga? Enggak. Karena puasa sunnah itu waktunya lama. Dan biasa suami ini random. Jam 9 pagi dia pengen. Padahal tadi sudah janji, saya puasa ya. Ya. Nanti kalau jam 9 mau, enggak. Ya random dia. Jam 9 mau. Wajib batalkan itu. Ya. Adapun puasa salat sunnah, maka para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena tidak lama waktunya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian saya katakan tadi, lalu jika seorang laki, perempuan belum ya, perempuan bagaimana? Maka perempuan pilih calon untuk lakinya dua sifatnya. Rasulullah SAW bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian rela agama dan akhlaknya, dua hal ini. Dan agama yang dimaksud sama, dia berilmu agama dan mengamalkan agamanya. Berilmu agama minimal Pak, rukun Islam, rukun iman. Saya berbicara kepada bapak-bapak yang mungkin seperti saya punya anak perempuan. Minimal rukun Islam, rukun iman, dia sudah hatam belajar. Bukan hanya sekedar hafal.
Kenapa? Karena dia akan mengajari istri dan anak-anak. Kemudian juga baca Quran. Diharapkan lancar baca Qurannya. Kenapa? Karena dia akan jadi imam di rumah. Ini agama. Sedangkan baik akhlaknya, maka cara seorang perempuan ingin mengetahui akhlaknya itu baik ada beberapa cara. Yang pertama, lihat bagaimana baktinya pada orang tua. Karena orang lelaki yang bakti orang tua niscaya akan dia berbuat baik kepada istrinya. Yang kedua, lihat kelakuannya dengan tetangga. Makanya kita kalau seandainya ingin menikahkan anak perempuan kita dengan seseorang, lihat tetangganya. Tanya tetangganya, si fulan menurut kamu gimana? Kenapa? Karena tetangga adalah menyimpan rahasia tetangga. Tetangga menyimpan rahasia tetangga. Yang ketiga, jaga lihat sholatnya. Sholatnya laki-laki, tepat pada waktunya, di masjidkah, lihat sholatnya. Kenapa? Suatu ketika, Abu Aliyah rahimahullah, beliau mengatakan, saya bepergian berhari-hari untuk mengambil ilmu hadis kepada seorang guru. Ketika saya sampai, saya perhatikan ustaz tersebut. Guru tersebut, apakah dia menjaga sholatnya atau tidak? Fa'in aqamaha aqamtu indah. Kalau seandainya dia jaga, dirikan sholatnya, aku akan belajar sama dia. Wa in dayya'aha rahaltu minhu. Kalau seandainya si guru ini melalaikan sholat, aku akan pergi darinya. Meskipun dia ahli hadis. Kenapa? Kata beliau, li'annahu lima siwaha ad-di'a. Orang yang melalaikan sholat, apabila sholatnya saja dia lalaikan, maka selainnya pasti dia lalaikan. Apalagi istrinya, apalagi anak-anaknya. Sholat saja dia lalaikan, apalagi selainnya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya ingin terjadilah pernikahan, kemudian ada mahar. Ini sampai jam berapa? Saya ingin sebutkan 5 hak bersama yang wajib dilakukan oleh suami istri. Hak bersama berarti suami wajib melaksanakannya, istri wajib melaksanakannya. Yang pertama adalah sering-sering memaafkan kesalahan pasangan. Karena kita manusia, bukan malaikat, istri kita manusia, bukan bidadari. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia selalu melakukan kesalahan. Sering-sering memaafkan kesalahan. Caranya yang saya sebutkan tadi. Cari kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Jangan selalu lihat yang kosongnya. Ada suami yang mengatakan seperti, setelah saya jelaskan seperti ini, Ustaz, saya sudah cari Ustaz, dari A sampai Z nggak ada Ustaz. Saya bilang cari, ada insya Allah. Kebaikan yang dimiliki oleh pasangan. Yang kedua, sering-sering tenggang rasa dengan keadaan pasangan. Ini hak bersama. Tenggang rasa. Dia merasa sakit, suaminya pun merasa sakit. Kemudian suami sakit, istrinya merasa juga sakit. Suami baru pulang, udah ditambang, capek, ya 2 kali naik pesawat, kemudian langsung ngerengek. Abang, ayo kita pergi. Ini capek nih. Ya, harus diperhatikan tenggang rasa. Dan tenggang rasa yang sangat luar biasa, cerita menarik. Suatu ketika Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis karena diperingatkan oleh Allah, saya tidak bisa menceritakan karena waktu. Menangis nih dua-duanya. Datang sahabat yang ketiga, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, limadza anta wa sahibuka tabkiyan? Kenapa engkau berdua menangis? In wajadtu bukaan bakai. Kalau kalian berdua memberitahukan sebab kalian berdua menangis, aku akan ikut nangis kalau aku sedih. Wa illam ajid tabakaitu bi bukaikuma. Kalau seandainya aku tidak sedih, maka aku akan berusaha nangis." Nah, begitulah semestinya. Kita ini Pak, para lelaki apalagi kalau sedang pas pulang kedapatan istri sedang haid. Wah. Bahasa Banjar itu pusang itu apa ya? Gelisah gitu. Ini udah cuma sekian pekan, sekian hari, haid lagi dia. Gimana ceritanya ini? Ya. Maka pada saat itu ya, tenggang rasa lah.
Istri kadang-kadang capek. Memang dilaknat oleh Allah kalau istri tidak melayani suami, tapi suami pun harus tenggang rasa. Lihat keadaan istri. Kadang-kadang dia tidak kuat, kadang-kadang dia sedang sakit, kadang-kadang dia keadaannya sedang labil, dan seterusnya. Baik. Ini tenggang rasa. Yang ketiga adalah sama-sama berpenampilan yang baik di hadapan pasangan. Jangan cuma kita minta istri kita berpenampilan yang baik. Kalau zaman sekarang adalah glowing, kemudian putih, mengkilat, kayak ada sebagian laki-laki yang mengatakan, Ustaz, saya tuh nggak puas dengan istri. Saya sebenarnya pengen yang tinggi, semampai. Saya bilang tiang listrik. Nah, jadi yang ketiga adalah seseorang berpenampilan yang sama dengan istri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan baik. Abdullah bin Abbas, sang ahli tafsir tadi mengatakan, aku sangat suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka dia berpenampilan yang baik di hadapan. Makanya perhatikan para ikhwah, kalau lagi makan dengan istri di rumah, jangan seadanya penampilan. Apa susahnya kita berpenampilan seperti ini pas lagi makan, pakai minyak wangi, kemudian kita duduk bersama makan dengan istri. Nggak susah. Sebagian suami kadang-kadang kalau makan dengan istrinya pakai kaos sudah bolong-bolong sini. Dan itu yang paling dia suka pakai, subhanallah. Ya, perhatikan penampilan di hadapan istri. Kemudian kalau istri hamil, jangan suami ikut-ikutan hamil, ya Allah. Maksudnya perutnya bawa tas pinggang kemana-mana. Jaga penampilan sebagaimana kita ingin istri kita juga menjaga penampilannya. Kemudian bau wangi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah beliau ingin mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Makanya turun surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwaj. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagimu, yaitu madu? Jadi ceritanya begini. Beliau menggilir seorang istrinya. Kemudian istri ini sebelum digilir oleh Rasulullah SAW, diberitahu oleh istri yang lain, Rasulullah sukanya madu. Kalau beliau menggilirmu, kasih madu. Kasih madu. Maka sang istri taat. Dia pun kasih madu. Sudah selesai kan, digilir di sini. Beliau menggilir ke sini. Yang tadi ngasih saran. Dan ini salah satu siasat perempuan ya, saking cemburunya. Kemudian istri yang sini mengatakan, wahai Rasulullah, mulutmu bau. Beliau paling tidak suka dikatakan mulut bau. Maka perhatikan wangi tubuh di hadapan istri. Mulutmu bau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak makan apa-apa di sana kecuali madu. Kata Rasul SAW, semenjak saat itu saya tidak akan pernah makan madu. Turunlah ayat itu tadi. Gara-gara dituduh mulut bau. Tapi itu sebenarnya apa? Sengketa antara para istri. Siapa yang sanggup menghadapi itu? Saya nggak sanggup ya. Maka silahkan dia nambah. Karena kita sering jadi wasit, Pak. Wasit di antara orang-orang yang sudah beristri banyak, subhanallah. Baik, yang jelas jaga penampilan, ya para ikhwan. Wangi tubuh, mereka yang paling berhak untuk kita berpenampilan yang baik di hadapannya. Kenapa? Mereka tahu bau kentut kita. Artinya apa? Mereka tahu keburukan suami, tapi tetap mau bersama suami dengan segala macam kekurangan dan keburukan suami. Itu yang ketiga. Yang keempat, perhatikan hak bersama adalah digauli dan menggauli. Jangan remehkan ini. Nih, hadis-hadisnya memang banyak untuk perempuan. Kenapa? Karena memang perempuan kan sifatnya menunggu diajak oleh laki-laki. Ayo. Tetapi meskipun hadisnya kebanyakan redaksi untuk perempuan, tetapi juga kalau laki-laki tidak peka, dia akan juga dapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik hadisnya. Idza da'ar rajul, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu sang istri enggan, lalu sang suami murka pada malam itu, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi.
Timbul pertanyaan, Ustadz, apakah itu hanya tidur malam? Tidur siang berarti boleh untuk menolak? Yang kedua, apakah kalau suami tidak murka, tidak marah, maka kemudian dia tidak berdosa, tidak dilaknat oleh para malaikat? Jawabannya adalah semua tidur, baik malam atau siang. Penyebutan malam karena kebanyakan berjima terjadi di malam hari. Tetapi semuanya juga termasuk di dalamnya. Kemudian kalau suami tidak murka, tidak masuk ke dalamnya. Tetapi ingat, kadang-kadang suami tidak murka, tapi dia jajan di luar. Daripada nggak dikasih. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, perhatikan baik-baik. Hendaklah seorang perempuan mendatangi jika diajak oleh suaminya untuk bergaul, meskipun dia sedang memanggang roti. Apa maksudnya, Pak? Panggang roti kira-kira kalau roti dipanggang bisa ditinggal nggak, Pak? Nggak bisa. Kalau ditinggal akan gosong. Para ulama mengatakan talful mal ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Yang artinya hancurnya roti berarti hancur harta, berarti mubadzir. Ini lebih ringan di dalam agama dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perzinahan. Bahkan ada riwayat yang lebih luar biasa lagi, bahwa wa in kana ala qatab, wahai perempuan, datangilah jika suamimu mengajakmu meskipun sang istri sedang di atas qatab. Qatab itu adalah duduk, antum searching nanti di internet, tempat duduk perempuan di atas onta. Ini laki-laki ini kadang-kadang random, Pak. Terus onta, kayaknya enak. Dia random kadang-kadang. Ya. Nah, saat itu gaulilah. Apalagi dalam keadaan sewajarnya. Tafsiran yang lain, dan saya sebutkan ini bukan perkataan saya lah, tetapi ini perkataan para ulama. Disebutkan dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatul Masabih. Apalagi tafsiran yang kedua, qatab adalah tempat duduk perempuan Arab yang ingin melahirkan, mereka duduk di atas kursi. Saya 2 kali menemani istri untuk melahirkan, maka pahanya dibuka. Ya toh? Kemudian mungkin terlihat oleh suami. Saat janin mau keluar, sang suami minta. Yang satu ingin keluar. Coba. Dalam keadaan seperti itu wajib untuk dilayani. Ya, wajib dilayani. Nah, itu kan saya bilang tadi redaksinya untuk perempuan. Tetapi kalau suami dia dingin, ada Pak, banyak sekali pertanyaan. Mungkin antum lihat Instagram saya, banyak pertanyaan. Ada yang 10 tahun nggak digauli. Ini yang salah siapa ya? Suaminya yang dingin, atau dia suaminya nggak suka perempuan? Karena banyak sekarang menikah tapi nggak suka perempuan. Atau perempuannya yang berdusta. Saya jadi bingung kadang-kadang. 10 tahun, Pak. Bahkan ada yang cerita 15 tahun Ustaz, kami serumah tapi tidak sekamar. Ada. Kak, yang ke berapa tadi? Yang keempat, yaitu jaga hubungan di atas ranjang. Yang kelima, jaga rahasia, Pak. Terutama hubungan di atas ranjang. Tidak boleh diceritakan walaupun dengan isyarat. Nggak boleh. Makanya saya sangat sangat keras peringatan saya sebagai sebuah nasihat kepada konten-konten kreator yang terlihat di media sosial. Mereka bahkan letakkan CCTV di kamar pribadi untuk sekedar hanya buat konten. Istrinya hanya sekedar pakai celana dalam, kemudian diperlihatkan seperti itu. Haram hukumnya, Pak, diperlihatkan hubungan di atas ranjang. Tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Fa innahu kamathali syaitan, laqiya syaitanatan fi tariqin falaqiha faghashiyah wan nasu yanzurun. Itu perumpamaan seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lalu mereka bergaul dan orang-orang pada nonton. Persis. Sekarang mudah-mudahan kita berdoa pemerintahan ini dikuatkan lagi untuk kesolehannya. Diharamkan konten-konten pornografi, porno
syahwat itu. Jadi kadang-kadang ini kita akan main media sosial, mau tidak mau harus terlihat. Suami ingin pergi ke kantor, kemudian istrinya buka begini, meskipun tidak terlihat. Tapi itu membuat pikiran melayang kemana-mana. Tidak boleh itu dalam agama Islam. Itu termasuk dalam ayat Al-Quran, Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan fahisyah, kekejian di tengah orang-orang beriman. Orang hanya berpikiran kotor. Bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian sudah berapa tuh? 5. Cukuplah ya, 5. Agar seseorang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebenarnya masih ada. Saya biasanya mempunyai kajian intensif dalam hal ini, yaitu ada pernah saya bikin kajian dengan tema ciri istri durhaka. Ini bapak-bapak senang sekali. Ciri istri durhaka. Habis itu ibu-ibu sebelum pengajian bilang ke saya, Ustaz, kapan pengajian? Ciri suami zalim. Jadi sebagai seorang pendakwah dia harus balancing dakwahnya. Yang jelas masih ada PR sebenarnya, yaitu sifat-sifat suami yang saleh, kemudian sifat-sifat istri yang saleh. Tetapi 5 itu pegang, mudah-mudahan menjadi amal saleh. Ini adalah pengajian yang terakhir sepertinya. Kedatangan saya ke Jobsite MTBU, PT Pama Persada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya senang bisa datang ke sini, dan saya berucapkan jazakumullahu khairan kepada panitia seluruhnya yang sudah mengundang saya ke sini untuk kita belajar ilmu agama. Satu pesan saya yaitu Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Cita-citakanlah sukses di akhirat, bukan hanya sukses di dunia. Cita-citakanlah sukses di akhirat, masuk surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab, bisa melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Yang ketiga, diridhai oleh Allah, tidak ada kemurkaan setelahnya. Yang keempat, mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para salafus saleh, orang tua dan seluruh kerabat. Itulah kesuksesan hakiki. Tidak ada diskusi di dalamnya. No discuss dalam kesuksesan hakiki. Maka saya katakan, bercita-citalah sukses di akhirat. Sebagaimana antum-antum, bapak-bapak, ibu-ibu bercita-cita sukses di dunia, bercita-citalah sukses di akhirat. Karena itu yang akan menjadi rem kita, Pak. Kadang terlalu sibuk dengan dunia sampai meninggalkan sholat. Kadang terlalu sibuk dengan dunia sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya nggak tahu nih, ada pertanyaan atau enggak? Sudah habis waktunya ya. Ya, habis. Satu. Boleh? Atau boleh katanya pertanyaan. Ini yang bisa disampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanya. Satu boleh. Ya, 1, 2 boleh. Pak, tadi ingat tadi itu jujuran tadi itu. Ya. Itu yang diwajibkan atau laki-laki atau perempuan? Soalnya ada dua sisi. Ini adat mungkin ya enggak? Iya. Sama, ada yang satu di adatnya laki-laki yang jujur perempuan. Kalau di adat saya diwajibkan laki-laki yang perempuan yang jujuran laki-laki. Iya. Kadang-kadang itu kepingin nikah ada, tapi tidak permintaan ini tidak apa ya, tidak sesuai dengan adatnya, bisa gagal ya. Iya. Bagus pertanyaannya. Ini mungkin yang harus di bahasa Arabnya itu ditakyif, artinya disesuaikan saja, adatnya dia tetap dijalankan, tetapi jangan sampai melanggar syariat. Artinya apa? Ada beberapa daerah yang mahar itu apa sih Pak? Mahar itu adalah seluruh pemberian laki-laki kepada calon perempuan. Itu namanya mahar. Apa saja, baik yang disebutkan dalam akad ataupun yang tidak disebutkan.
Saya sebelum menikah saya menyediakan ini, rumah, emas. Tapi di dalam akad saya tidak sebutkan. Tetapi itu semua yang saya kasih itu namanya mahar. Nah, sekarang syariatnya yang memberi mahar adalah seorang lelaki kepada perempuan. Dan mahar itu bukan barteran dari kemaluan, bukan. Mahar itu juga bukan jual beli anak perempuan, bukan. Tetapi mahar adalah kewajiban yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihla. Berikanlah kepada para perempuan maharnya. Jadi perintahnya dari Allah untuk laki-laki diperintahkan memberikan mahar kepada perempuan. Nah, kemudian ada istiadat bagaimana cara menanggapinya. Asal hukumnya tidak, seorang perempuan tidak memberikan mahar. Tetapi ini bisa disesuaikan dalam artian ini adalah hadiah dari seorang perempuan kepada laki-laki. Sehingga tetap jalan, Pak. Adatnya jalan, kemudian maharnya tetap jalan. Iya, bahasanya saja sebenarnya. Dan kita harus telusuri kenapa adat itu ada di beberapa provinsi ya. Si perempuan yang memberikan mahar, adat itu ada kenapa gitu. Apa sih kisahnya gitu. Saya yakin betul itu pasti ada kisahnya karena kita ini tidak kurang-kurang alim di antara para di negeri kita banyak orang alim. Tapi kita harus tahu bahwa yang tidak sesuai dengan syariat kita katakan itu keliru. Cuma kita harus bisa mungkin mengatakan bahwa ini hadiah dari perempuan kepada laki-laki, bukan mahar. Maka jadilah pernikahan. Kan ada misalkan rumah gadang, Pak. Dulu rumah gadang itu yang bikin adalah kumpulan laki-laki kan. Nah, itu kumpul di situ rumah. Sekarang kan sudah tidak ada lagi, Pak. Jarang yang melakukan seperti itu. Nah, itu salah satu pemberian juga tuh dari perempuan. Terkadang seperti itu saya beberapa kali bertanya. Nah, makanya dikatakan itu adalah hadiah saja, bukan sebagai mahar dari seorang perempuan kepada laki-laki. Wallahu a'lam. Tapi saya kurang paham yang tadi ya, Pak ya. Tapi nggak apa-apa, agak terlambat sedikit. Satu poin lagi, Pak. Iya. Silakan. Daripada ganjalan. Siap. Dua, tadi kita mencari istri itu kepingin ada bibit yang banyak, punya anak. Iya. Kelihatan dari ibunya, neneknya ini juga. Tapi kadang di satu sisi dengan kemampuan kita, saya bekerja sini dengan gaji segini, besaran anak segini, bukan kita tidak percaya sama yang Maha Kuasa memberikan rezeki ya. Banyak yang bertolak dengan seorang istri mintanya ada kadang dua, kita kepingin banyak, tapi dengan ekonomi kita masuk dengan kayak gini, terlantar nggak anak kita kuliah besok dengan zamannya ke depan yang kita bikin 10 atau kemana. Gua kadang-kadang ada juga pemerintah menentukan KB wajib KB dia bilang. Ini yang kita berusaha memahami sekarang. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, asal maksud syariat untuk menikah adalah memiliki keturunan. Berdasarkan hadis tadi, tazawwadul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Yang artinya menikahlah dengan perempuan yang romantis dan mempunyai banyak anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain. Berarti kalau kita berbicara dari kacamata usul fikih bahwa maksud min maqasidis syariah, tujuan dari tujuan syariat disyariatkannya nikah adalah memiliki anak. Dari hadis inilah kita akhirnya terlarang untuk membatasi anak kita. Membatasi jumlah terlarang sebenarnya dalam agama Islam. Kecuali kalau istri sangat lemah. Ustadz, kalau hamil dia Ustadz kayak orang mau mati. Nah, baru dibatasi. Baru dibatasi. Atau karena ada penyakit diangkat rahimnya, baru. Adapun dia tidak ada alasan syar'i yang dibenarkan, kemudian dia membatasi atau bahkan memutuskan sama sekali, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena tadi tujuan dari pensyariatan nikah adalah memiliki keturunan. Ada perempuan yang, Ustadz saya sudah lemah sekali, setiap tahun hamil Ustadz. Ini baru
menyusui, puasa belum dibayar, hamil lagi. Ya, hamil lagi dan seterusnya. Nah, jadi poin pertama, tidak boleh membatasi, tidak boleh apalagi memutuskan kehamilan, karena itu tujuan syariat dalam pernikahan. Baik. Dan kita hamba Allah, kita wajib taat. Tetapi sekali lagi, kalau ada keperluan yang sangat mendesak seperti kelemahan istri yang saya bilang tadi, sudah lemah sekali dia. Habisnya suaminya nggak diizinkan poligami, dia garap istrinya terus. Ya. Maka akhirnya dia lemah sekali. Pada saat itu dia boleh untuk menutup. Karena kelemahan sang istri. Baik. Sekarang, Ustadz, bukankah kita ada pemerintah yang ada program KB, kemudian ada lagi kita tidak tahu nanti rezeki anak kita ini gimana? Baik. Bagus ini pertanyaan. Pertama, kita wajib mentaati pemerintah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan di dalam dakwah sunnah tidak boleh untuk demo. Kita nggak memperkenankan demo. Tidak pernah ada demo yang menghantarkan kepada kemaslahatan. Cari saja. Nggak pernah ada. Nah, saya pribadi sangat keras untuk menentang. Siapapun yang memberikan fatwa boleh. Meskipun kita di negara demokrasi katanya. Enggak. Itu yang meninggal kemarin. 10 orang yang meninggal. Siapa yang jamin? Siapa yang bertanggung jawab itu nyawa mereka? Dan Rasulullah SAW mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajul muslim. Hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Enggak boleh. Buat mem-mem pemerintah, saya pengen sekali orang Indonesia bangga punya presiden. Bangga punya presiden. Bangga dia dengan presidennya gitu. Nah, kita wajib taat, tetapi tidak boleh taat di dalam maksiat. Salah satu hal yang terlarang adalah membatasi pernikahan anak tadi. Tidak boleh. Baik. Lalu rezeki gimana? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan bunuh anak kalian kalau takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian dan kepada kalian. Artinya apa? Anak itu punya rezekinya masing-masing, Pak. Rezekinya bukan dari kita. Dia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah tertukar rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi alhasil bahwa tidak boleh membatasi, apalagi sampai memutuskan sama sekali. Ustadz, kalau ingin mengatur bagaimana? Per 2 tahun. Nah, ini tidak mengapa. Ya. Tetapi membatasi, apalagi sampai memutuskan, tidak diperbolehkan. Kecuali dalam keadaan sangat darurat. Kalau tidak dibatasi atau kalau tidak diputuskan, mati ibunya, mati istrinya. Nah, ini dicukupkan. Adapun urusan rizki, mereka bawa rizki masing-masing. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata, termasuk manusia, kecuali Allah menjamin rezekinya masing-masing. Mudah-mudahan yang jomblo saya tunggu undangannya. Setelah mendengar kajian ini, semoga, dan saya sering mengatakan kepada yang belum menikah, antum kalau menikah antum akan melihat dunia dan seisinya. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bertemu dalam majlis-majlis ilmu yang lain di dunia. Kalau tidak bertemu, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.